A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, pada kesempatan wasiat bitaqwa pada saat ini, mari kita ambil kalimat pertama dari surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dengan penurunan ajaran sunnah Rasulnya tidak membebankan suatu diri kecuali kemampuannya. Di sini dalam arti walaupun sudah eksis kehidupan hasanah di dunia dan orang-orang mutawakkilun membentuk satu kehidupan, tetap saja orang itu tidak akan lebih daripada kemampuannya. Dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka tentunya akan melahirkan apa yang diistilahkan the right man in the right place. Orang yang tepat menempati posisi yang tepat. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa wus'a orang tidak sama. Kalau dalam satu keluarga misalkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka di sini laki-laki lebih punya posisi yang lebih penting bagi wanita. Tetapi kesemua itu bisa lancar berkeluarga seandainya ada apa yang diistilahkan kolaborasi, kerjasama. Disinilah maka saya wasiatkan pada diri dan hadirin sekalian supaya dalam berbagai penyelenggaraan kehidupan di masa sekarang ataupun yang akan datang, di masa innaka minal mundzirin masih berlaku ataupun di masa innaka minal mundzirin sudah tidak berlaku lagi, tetap saja bahwa Allah membebankan kepada diri apa yang dia mampu. Sehingga dengan demikian maka diperlukan pemahaman, kesadaran tentang perlunya berkolaborasi, dengan catatan bahwa kolaborasi ini ada di dalam koridor Bismi Rabbika. Ada dalam satu ruangan menuju suatu tempat
di mana dia memposisikan diri di bawah kebijakan pembimbing. Allah sebagai pencipta mengajarkan ilmu, di dalamnya ada dinul haq, itulah yang harus dipatuhi. Di dalam koridor itu harus adanya kolaborasi. Kalau tidak dalam koridor itu tentunya akan buyar. Sebab masing-masing orang tidak merasa diatur oleh Allah. Kalau setiap orang menyatakan Allahu Akbar di dalam sholat, maka Allah lah pemenangnya. Setiap pribadi kalah oleh kekuasaan Allah. Bagaimana Allah nyuruh, dia harus berbuat seperti itu. Dalam koridor itulah harusnya kolaborasi terbentuk. Sebab tiap orang tidak sama kemampuan. Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai uswatun hasanah, yang pertama-tama diminta bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Pernyataan bismi rabbika lah yang utama, yang pertama. Siapa Rabbuka? Allah. Jadi bismi rabbika sama dengan bismillah. Dengan kata lain, bismillah lah yang bisa mengikat orang hidup berkolaborasi dalam satu masyarakat yang menginginkan hasanah di dunia. Begitu Abu Bakar ikut Nabi Muhammad, tidak sama tentunya. Sama persis kemampuan antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Begitu Khadijah ikut, tidak sama pula kemampuannya. Begitu Umar, Utsman, dan Ali ikut, tidak sama pula persis kemampuannya. Maka dengan kolaborasi yang manis, semua dalam koridor bismillahirrahmanirrahim, terwujudlah izin Allah untuk mengeksiskan hasanah di dunia. Kita sudah berbicara pada surat Ibrahim tempo hari bahwa Rasul menjawab, wa makana lana anatiyakum bisultanin illa biidnillah. Kami tidak berfungsi mendatangkan kekuasaan kepada kalian kecuali dengan izin Allah. Kalau ini dibanding dengan innaka minal mundorin, itu pergelaran kekufuran oleh setan, ya sama aja. Sebab mereka sendiri minta izin dulu. Andirni ila yaumi yub'atsun. Begitu Allah menjawab innaka minal mundorin, nah di ruang itulah mereka melakukan kekufuran. Kemudian hal lain yang perlu di sini dikatakan, diwasiatkan, satu dalam koridor bismi rabbika, dalam koridor bismillah. Yang kedua bisa dikatakan dalam koridor pinta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekaligus ya, yang diminta itu hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Tidak ada kehidupan yang paling sukses, yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling unggul kecuali hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah.
Sebab selain itu, di bawah itu mataun qalil. Selanjutnya adzabun alim, baik di dunia ataupun di akhirat. Selanjutnya setelah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ditegaskan pula wa qina adzabannar. Qina ini kata kerja perintah. Hurufnya tinggal satu, qi. Itu fi'lul amri. Sukun akhir dengan pembuangan huruf ya. Dari wako yaki. Begitu perintah tinggal kok aja satu, kasroh lagi ki. Tanda sukunnya pembuangan huruf akhir. Satu pinta kepada Allah, jagalah kami dari adab kehidupan. Jadi begitu berkolaborasi nanti dalam dunia keluarga, maka suami yang bismillah, suami yang menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, istrinya juga demikian. Disinilah akan terjadi kolaborasi yang manis. Banyak sebenarnya sektor-sektor kolaborasi yang perlu ditampilkan. Antara lain pula surat Fatir 29 yang sering kita kemukakan. Yang ini diperlukan satu benar-benar kesadarannya bahwa kolaborasi itu harus ada dalam ruang yatuna kitab Allah. Adakan porsi untuk kitab Allah. Jangan tidak kebagian porsi. Oh, saya luas porsinya, lebih banyak. Saya sempit misalkan karena satu dan lain hal. Tapi tetap harus ada. Ya, tuna kitab Allah itu harus ada. Usahakan. Bahkan kalau saya mengingat historis di masa sekolah, di masa di pesantren dulu, di sana di pesantren diadakan satu aturan. Apa aturannya? Setiap habis maghrib, menunggu bel makan, itu semua harus baca Quran. Yang mana yang dibaca, silahkan mana saja, ayat mana saja, silahkan baca, semuanya bebas membaca asal baca Quran. Bayangkan seluruh pesantren yang orangnya ribuan, di atas 1000 lah. Bayangkan seluruh pesantren yang orangnya ribuan, di atas 1000 lah. Semua baca Quran. Nah, kalau ini diingat masa sekarang, salah satu basic untuk eksplorasi sekarang itu salah satunya itu. Pernah ingat ada kalimat semacam ini? Ingat, pernah ada kalimat semacam ini? Nah, ya bayangkan seandainya pengalaman itu tidak ada, ya susah bagaimana mengeksplor ayat. Dengan demikian maka yatluna kitab Allah itu harus ada porsi. Yang kedua, aku musolat harus kebagian porsi juga. Jangan tidak kebagian waktu. Tidak bisa diatur sehingga itu ada. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Itu juga harus ada porsinya.
dalam koridor itulah melakukan satu kolaborasi yang disinilah yang kita katakan tiap orang tidak sama. Kalau dalam dunia pendidikan, bagaimana terjadi kolaborasi antara guru dengan murid? Guru beda kan kemampuannya, murid juga beda. Satu persatunya murid itu juga tidak sama. Ini semua harus berkolaborasi, bekerja sama dalam koridor Bismillah, dalam koridor Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dalam koridor yatuna kitaballah wa aqimus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Ini kolaborasi semacam inilah nanti yang akan menjadi penyebab Allah memberi izin eksistensi hasanah di dunia. Sebab kalau kita berhitung dari surat Ibrahim 13 dan 14, surat Ibrahim 13, ancaman dari mereka yang bersikap negatif. Waqala alladziina kafaru li rusulihim. Mereka yang negatif terhadap ajaran Allah dan Rasul mengancam para rasul yang diutus pada mereka. La nukhrijannakum min ardina. Benar-benar kami akan mengusir kalian dari bumi kekuasaan kami. Kok mereka punya bumi kekuasaan? Ya tadi kan oleh Allah dikasih. Innaka minal mundorin. Dikasih ruang dan waktu. Ruangnya ada, waktunya ada. Di mana? Di bumi ini. Bumi ciptaan Allah, tapi dikasihkan ke mereka untuk menggelar kekufuran. Makanya jadi ardina, bumi kekuasaan kami. Awala ta'uduna fi millatina, kecuali kalian kembali ke dalam tatanan hidup menurut ajaran kami. Kemudian Allah membalas fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dzalimin. Maka pembimbing mereka mewahyukan kepada mereka, yaitu para nabi, kami benar-benar akan menghancurkan para pelaku duluman. Setelah itu 14-nya walanuskinannakumul ardu min ba'dihim, sekaligus kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Jadi disinilah maka ada izin Allah untuk menggelar hasanah itu. Jadi antara guru dengan murid harus ada kolaborasi, antara satu murid dengan yang lainnya juga harus ada kolaborasi. Saling bantu. Jangan saling cemooh. Karena mau mengejar nilai yang tinggi, maka kawannya bertanya disembunyikan. Karena apa? Karena saya ingin punya nilai tertinggi. Nah, itu namanya tidak jujur, tidak sportif. Tapi harusnya sportif. Tolong kawannya dikasih pengertian. Ya, kalau berlombalah. Wastabiqul khairat. Tapi jangan caranya seperti itu. Kalau cara seperti itu licik namanya. Tidak menolong kawan yang tidak mengerti. Nah, jadi ini kolaborasi dalam dunia pendidikan. Kemudian kita pernah berbicara tentang perang kan. Maksud saya begini artinya. Kalau orang berbicara perang itu kan senjata paling penting. Tentara paling penting. Tapi jangan sampai tidak dihitung itu tukang masak. Karena ingin menang perang, ujungnya tentara lah yang dihitung. Senjata lah yang dihitung, tukang masak tidak dihitung. Begitu pulang perang sudah capek-capek, begitu makan ternyata terlalu banyak garamnya, ujungnya nggak jadi makan. Nah di sini artinya ingin kita tunjukkan bahwa walaupun dalam dunia perang itu jangan sampai tukang masak tidak dihitung.
Saya kira kalau kita berbicara hadis, hadis sudah cukup menjelaskan. Al-iman bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa abduluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit thoriq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang lain-lainnya tidak disebut. Apa yang lain-lainnya? Ya sektor-sektor kehidupan yang dimana setiap orang tentu berbeda kemampuannya. Tetapi seluruhnya harus diikat oleh abduluha qaulu la ilaha illallah. Jadi bisa kita tambahan di dalam koridor mana? La ilaha illallah. Yang bisa menjamin seluruhnya dalam koridor la ilaha illallah. Kalau ini misalkan dipasang dalam katakan saja dunia perang, kenapa kita berbicara dunia perang? Ya bagaimanapun perang itu ada. Di dalam dunia mana saja perang itu ada. Kita tidak bisa menyembunyikan ayat Quran. Cuman tentunya dengan kita berbicara perang bukan berarti menganjurkan saudara-saudara untuk perang hari ini, bukan seperti itu. Tapi itu ada dan harus diceritakan. Maka di sini kolaborasinya dengan la ilaha illallah antara pemegang senjata, kemudian la ilaha illallah di komandan, la ilaha illallah di prajurit, la ilaha illallah di tukang masak. Sehingga dengan demikian semua tersalur kepada kepentingannya masing-masing. Disinilah maka kita perlu berbicara kolaborasi dalam arti kerjasama. Sebab tidak bisa pekerjaan itu harus ditanggung sendiri. Harus ada kerjasama dengan yang lain. Tapi kerjasama kalau tidak diikat oleh satu ikatan, nanti kerjasama ini ya jadi berbeda-beda tujuannya. Ujungnya jadi buyar juga. Nah, jadi dari sinilah saya kira kalau kita berbicara kolaborasi penting dipahami koridornya. Kemudian kalau kita mengambil surat Ahzab, surat 33 ayat 27. Ini juga ada kolaborasi. Cuman kolaborasi ini tidak diinginkan sebenarnya oleh yang bersangkutan. Sebab di sini kolaborasi semata-mata hadiah dari Allah. Wa awrasakum ardukum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhal lam tatauha. Aurasa sama dengan mewariskan. Subjeknya kalau kita berbicara kalimat kan harus tahu subjek. Subjeknya huwa. Huwanya Allah. Allah wariskan kepada kalian ardohum, bumi kekuasaan mereka. Yang tadi kita katakan ardohum itu bumi kekuasaan mereka dari Allah. Allah lah yang bikin permukaan bumi ini. Allah yang bikin bumi ini. Nah, mereka hidup di permukaan bumi. Mereka di sana melakukan sesuatu dalam hidup ini yang semuanya adalah sikap negatif. Nah, pada ayat ini dikatakan wa aurasakum, dia Allah wariskan kepada kalian ardohum, bumi kekuasaan mereka. Wa diyaruhum, tempat tinggal mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Nah, sehingga dari yang boleh dikatakan ya di sini tidak disengaja di kalangan orang yang hasanah fi dunya ya. Ini semata-mata dari Allah. Ya ikut juga di sana dikolaborasikan sehingga dengan demikian menambah kemampuan, menambah perbekalan, menambah aset bagi orang yang hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul. Tapi itu pun tetap harus dalam koridor Bismillah, dalam koridor Rabbana atina fid dunya hasanah,
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dalam koridor yatluna kitab Allah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Sebab kalau tidak demikian akan terjadi nanti semacam rebutan. Ya pernah terjadi sebenarnya di kalangan orang yang hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, satu saat terpancing oleh gertakan di pihak kafaru ketika perang Uhud waktu itu, di mana orang mukmin berada di suatu bukit, kemudian pihak kafaru ada di bawah. Nah, orang kafaru ini punya taktik yang cukup matang. Mereka lari seolah-olah mundur, ditinggalkanlah rampasan perang. Nah, orang mukmin yang ada di bukit tertarik oleh rampasan perang, kemudian mereka berebut rampasan perang. Nah, kemudian ketika pada mengambil rampasan perang, putar balik orang yang kafaru menyerang mereka. Nah, disinilah terjadi satu kepahitan. Oleh karena apa? Oleh karena ya kalau tidak ada sih tidak mungkin ya. Kurang bismillahirrahmanirrahim, kurang bismillah, kurang Rabbana atina fid dunya hasanah dan sebagainya seperti yang kita katakan koridor tadi. Maka dengan demikian maka koridor tadi perlu benar-benar dijaga kualitasnya. Coba bisa saja kan orang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu ditanya mau apa kamu? Tah ya, nah itu kan berarti kualitasnya kurang. Tapi begitu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, saya ingin kehidupan sunnah Rasul. Fid dunya wa fil akhirah. Wa qina adzabannar, saya tidak ingin kehidupan musuh Rasul. Nah, itu syayatina insi wal jinni. Nah, jadi dengan di sini dengan demikian maka akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu ditanya mau apa kamu? Tah ya, nah itu kan berarti kualitasnya kurang. Tapi begitu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, saya ingin kehidupan sunnah Rasul. Fid dunya wa fil akhirah. Wa qina adzabannar, saya tidak ingin kehidupan musuh Rasul. Nah, itu syayatina insi wal jinni. Nah, jadi dengan di sini dengan demikian maka terjaminlah kualitas koridor tersebut. Terhadap ini secara sederhana seperti sudah saya sampaikan di satu saat dulu. Kalau kita melihat doa setelah adzan, kita ambil aja satu kalimat. Ati Muhammadanil wasilata. Ati Muhammadan al wasilah. Ya. Cuman cara bacanya kan Ati Muhammadanil wasilata. Datangkanlah kepada Muhammad jembatan. Nah, kalau datangkanlah kepada Muhammad ini jembatan, pada Muhammad atau sunnah Muhammad? Kalau kita mengatakan di sini berdoa setelah adzan berdoa, di antaranya Ati Muhammadanil wasilah. Berilah kepada Muhammad jembatan. Nah, jadi sudah kita mempelajari ya. Muhammad itu ada Muhammad pribadi, ada Muhammad sunnah. Berarti ini sunnah Muhammad. Minta ke Allah sunnah Muhammad diberi jembatan untuk eksis dalam kehidupan. Sehingga dengan jembatan itu sampailah kepada sunnah Muhammad. Dengan apa dijembatani? Bisa pakai beras dijembataninya? Bisa. Asal digunakan untuk membiayai hasanah fid dunya. Bisa uang itu jembatannya? Bisa. Bisa itu, bisa ini. Menjembatani ke arah eksistensi sunnah Rasul. Nah, jadi di dalam koridor itu
sekitar itu berkolaborasi, sehingga dengan demikian maka sangat serius hidup dengan ajaran Allah dan Rasul, baik itu di dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikan cepat maju sebab gurunya bismillah, muridnya juga bismillah, yang laki-laki bismillah, yang cewek juga bismillah, semua bismillah. Termasuk penjaganya di sana yang menjaga tempat itu, tempat terselenggara pendidikan juga bismillah. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua dalam berkolaborasi bisa berkolaborasi dan berkolaborasi yang semanis-manisnya, yang sekali lagi ini akan mengundang Allah memastikan berwujudnya hasanah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita pernah kemukakan bahwa surat Al-Imran ayat 26 itu adalah perintah Allah untuk mengundang izin Allah. Kalimatnya qulillahumma malikal mulki. Tegaskan oleh Anda, ya Allah, penguasa segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Anda dengan kekuasaan Anda memberikan kekuasaan kepada siapa yang Anda kehendaki, yaitu yang berkehendak iman, wa tanzilul mulka mimman tasya. Sebaliknya Anda mencabut kekuasaan dari siapa yang Anda kehendaki, yaitu yang berkehendak kufur. Wa tu'izzu man tasya, Anda dengan penuh Rasul Anda membuat mulia siapa yang Anda kehendaki. Wa tudzillu man tasya, Anda dengan zulmat musunasatin membuat hina siapa yang Anda kehendaki. Biyadikal khair, kehidupan indah ada pada kekuasaan ajaran Anda. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Anda adalah perancang lagi pemasih atas segala sesuatu. Di sini mungkin orang bertanya, Pak, itu kan kalimatnya kalimat berita. Tegaskan oleh Anda, Allahumma ya Allah malikal mulki, penguasa segala kekuasaan. Tu'til mulka, Anda mendatangkan kekuasaan kepada siapa yang Anda kehendaki. Nah, di sini kan ada satu kejanggalan. Apa janggalnya? Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan Nabi Muhammad ini memberitahu Allah. Itu kan ini kan jadi akan bingung orang ya. Allah nyuruh Nabi Muhammad untuk mengucapkan ucapan yang dengan ucapan itu tu'til mulka, Anda, Allah kan mendatangkan kekuasaan. Jadi Nabi Muhammad harus memberitahu Allah tentang tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa. Di sini kejanggalannya. Maka dari itu berlakulah satu rumusan khobariyah labdon insya'iyah makna. Artinya lapatnya lapat berita, tapi isinya itu adalah permintaan. Artinya begini, tu'til mulka man tasya, Anda dengan bahasa Anda mendatangkan kekuasaan kepada siapa yang Anda kehendaki, yang berkehendak iman. Yang mau iman itu aku. Yang mau iman itu aku. Jadi sama dengan berikanlah kepadaku kekuasaan, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Sebaliknya Anda dengan kekuasaan Anda mencabut kekuasaan dari siapa yang
Anda kehendaki, yaitu yang berkehendak kufur. Artinya satu permintaan supaya yang bersikap negatif oleh Anda dicabut kekuasaannya. Jadi tidak mungkin kan Nabi Muhammad harus mengucapkan ucapan diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu Allah. Itulah kan begitu kan. Terus tu'iju mantasa, tudilu mantasa, sama saja. Masa Nabi Muhammad harus memberitahu Allah bahwa Anda dengan ajaran Anda membuat mulia siapa yang Anda kehendaki, yaitu yang berkehendak iman. Sebaliknya dengan dulmat Anda membuat hina siapa yang Anda kehendaki, memberitahu Allah kan tidak mungkin. Terus diberitahu lagi, biadikal khair. Kehidupan indah itu ada pada kekuasaan ajaran Anda. Itu bunyi kalimatnya. Makanya di sini istilah tata bahasa, istilah sastranya itu adalah insaiyah makna. Maknanya satu permintaan. Kalau biadikal khair, kehidupan Anda indah ada pada kekuasaan ajaran Anda, sama dengan meminta agar ajaran Anda segera berkuasa. Jadi disinilah maka dengan kalimat tersebut ayat itu mengundang kehidupan hasanah di dunia untuk terjelma. Sangat wajar. Apa sangat wajarnya? Hak ajasi manusia. Orang hidup dengan ajaran Allah, minta ajaran Allah berkuasa, itu kan hak asasi. Dan itu bukan satu pelanggaran kepada kemanusiaan, itu bukan pengkhianatan. Sebab dengan ajaran Allah, dengan Allah menjadi berkuasa, di mana semua orang menyatakan Bismillah, disinilah akan terwujud satu kehidupan makmur, kehidupan adil, dan berbagai kehidupan yang indah. Jadi disinilah sama dengan kita katakan bahwa ayat tersebut mengundang Allah memastikan berwujudnya hasanah di dunia yang akan berlangsung ke hasanah di akhir. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.